Shalom, selamat sore anak-anak KU3 sampai 11. Sukacita hari ini kita bisa bertemu lagi lewat ibadah Paskah. Ya, semua sehat ya. Oke, kita akan mulai ibadah kita sore hari ini. Kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu yang besar buat kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami, Tuhan yang sudah bangkit buat kami, Tuhan yang sudah menang buat kami. Kami bersyukur Tuhan sore hari ini kami boleh merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Engkau yang menguduskan kami, Engkau yang melayakkan kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan boleh menguatkan setiap kami, boleh memberikan pengharapan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah sore hari ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau pujikan selamat sore Tuhan. Yesus disalibkan karena cintanya. Darah anak domba yang sudah menebus segala dosa kita. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan supaya firman-Nya sore hari ini boleh memberikan kekuatan buat setiap kita. How I love you Lord. I love you, Lord.
Mira akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih yang begitu besar buat kami Tuhan. Pengorbanan-Mu yang luar biasa Tuhan untuk kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk sore hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama Tuhan untuk kami memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau buka hati dan pikiran kami Tuhan, supaya dalam firman-Mu ini Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua Bapa. Berkati juga untuk Kak Yani Tuhan yang membawakan firman-Mu. Biarlah apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, boleh Tuhan Engkau berikan buat Yani Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Shalom papa mama yang mendampingi adik-adik beribadah hari ini. Senang rasanya saya, Kak Yani, boleh berjumpa dengan adik-adik dan papa mama di dalam ibadah Paskah virtual kita hari ini. Walaupun secara virtual tentunya tidak mengurangi sukacita kita dalam beribadah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan sama-sama, yuk kita satukan hati berdoa ya. Lipat tanganmu, tutup matamu, Kak Yani akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat ibadah hari ini. Kami merasakan sukacita karena kami boleh beribadah bersama-sama hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus menolong kami semua, menolong anak-anak untuk boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan hari ini. Berkati juga papa mama yang mendampingi adik-adik di dalam mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik kita sudah berdoa. Adik-adik tahu ibadah kita hari ini memperingati apa? Betul sekali, memperingati Paskah. Paskah adalah peringatan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia tidak lagi ada di dalam kubur. Dia sudah hidup lagi. Dia sudah mengalahkan maut. Dia sudah bangkit dan hidup buat kita semua. Nah, kita harus senang loh untuk perkara ini. Nah, adik-adik, Paskah hari ini itu menceritakan tentang besarnya kasih Allah buat kita semua. Hari ini Kak Yani akan menceritakan begitu kuatnya kasih Allah, begitu besarnya kasih Allah buat kita semua. Kak Yani beri judul firman Tuhan hari ini, Strong Love. Sebelum kita mendengarkan lebih lanjut, yuk kita baca Alkitabnya sama-sama. Siapkan Alkitabmu, kita mau buka Alkitab sama-sama di dalam Yohanes 3 ayat ke-16. Bagi adik-adik yang sudah bisa baca, yuk baca sama-sama Kak Yani. Yang belum bisa baca, tidak apa-apa, Papa Mama bisa membantu membacakannya untuk adik-adik. Kak Yani akan membacakan buat kita semua. Yohanes 3 ayat ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16 yang barusan kita baca, itu menceritakan begitu besarnya kasih Allah kepada kita semua, kepada orang semua di dalam dunia ini. Kenapa? Karena semua orang di dunia ini sudah berbuat dosa, adik-adik. Kak Yani, adik-adik, papa mama, semuanya sudah berbuat dosa. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak pernah berbuat dosa. Nah, karena kita berbuat dosa, seharusnya kita menerima hukuman. Dosa itu tidak bisa membuat kita dekat dengan Tuhan. Dosa itu membuat kita terpisah dari Tuhan. Kita tidak bisa merasakan kasih-Nya Tuhan. Kita tidak bisa mendekat dengan Tuhan karena ada dosa yang menghalangi kita. Nah, adik-adik, karena dosa ini yang membuat kita jauh, itu membuat Tuhan bersedih. Tuhan tidak mau jauh dari kita. Tuhan ingin senantiasa dekat dengan kita. Oleh karena itu, Allah
mengutus Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, untuk menebus dosa kita. Caranya hanya ada satu, yaitu dengan cara mati di atas kayu salib. Dengan darah yang tercurah, itu bisa mengampuni dosa kita dan membuat kita bisa dekat dengan Tuhan. Nah, adik-adik, di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23 itu tertulis, sebab upah dosa ialah maut. Ngeri sekali ya, karena dosa itu membuat kita mati adik-adik, membuat kita tidak bisa dekat lagi dengan Allah. Allah tidak mau itu terjadi. Dosa yang ada di dalam hidup kita itu membuat hati kita menjadi hitam. Kita tidak bisa lagi mengenal Allah. Kita tidak bisa lagi mendekat kepada Allah karena ada dosa di dalam hidup kita. Nih, seperti ini gambarnya. Hati kita menjadi hitam penuh dosa. Adik-adik tahu, supaya dosa ini bisa hilang, itu semua manusia berusaha. Ada yang bilang berbuat baik banyak-banyak supaya dosanya bisa hilang. Tapi ternyata usaha manusia itu nggak bisa loh menghapus dosa. Atau bisa nggak ya pakai sabun, digosok pakai sabun sampai lama, sampai berbusa banyak, apakah bisa membuat dosanya hilang? Ternyata juga tidak bisa. Atau pakai ini, sikat, kita sikat hatinya supaya dosanya itu hilang. Apakah bisa? Ternyata juga tidak bisa adik-adik. Usaha manusia, usaha semua orang untuk menghapus dosa ini tidak bisa. Hanya ada satu pribadi yang bisa menghapus dan mengampuni dosa manusia, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di Paskah ini memberikan hadiah buat kita. Adik-adik mau terima hadiahnya? Kayak ini ambil ya. Siapa yang suka dengan hadiah? Ini dia hadiahnya. Wah, hebat sekali ya. Tuhan Yesus kita itu sayang sama kita. Di Paskah ini dia sediakan hadiah buat kita. Kak Yani bukakan ya buat kita semua ya. Apa isinya? Yuk kita buka. Ini loh yang Tuhan siapkan di Paskah hari ini, yaitu hadiah buat kita semua. Adik-adik tahu? Dengan hadiah ini itu bisa menghapuskan dosa kita. Wah, hebat sekali pasti ini hadiahnya ya. Wah, dalamnya ada kotaknya. Kak Yani cari dulu, kita buka dulu hadiahnya. Apa ya adik-adik ya? Wah, bagus sekali. Adik-adik mau lihat hadiahnya? Wah, sudah siap melihat hadiahnya? Kita hitung sama-sama ya. Kak Yani hadapkan sini ya. Ayo kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Ya, ini dia hadiah dari Tuhan, yaitu kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Salib Kristus itu hadiah terindah buat kita. Kasih yang besar itu diberikan buat kita. Lihat, ada gambarnya Tuhan Yesus. Ada kasih Yesus yang besar. Ada cintanya Tuhan yang besar. Ada cintanya Tuhan yang kuat buat kita semua. Hanya dengan salib ini, hati kita yang tadinya penuh dengan dosa, itu bisa diampuni oleh Tuhan. Salib inilah yang bisa mengampuni dosa kita. Darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Adik-adik tahu, ketika Tuhan Yesus terpaku di atas kayu salib, tangannya mengeluarkan darah karena dipaku, kakinya juga mengeluarkan darah karena dipaku, lambungnya juga ditikam oleh tombak, kepalanya diberi mahkota duri. Semua darah yang tercurah itu adalah untuk membasuh hati kita, membasuh hidup kita dari dosa adik-adik. Nah, hati kita yang tadinya hitam penuh dosa, itu sekarang penuh dengan darah Tuhan. Penuh dengan darahnya, cintanya Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib adik-adik. Nah, hanya darahnya Tuhan Yesus yang bisa mencuci hati kita, yang bisa membersihkan hati kita dari dosa yang sudah kita lakukan. Nah, tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya seperti Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang punya cinta begitu besar seperti cintanya Tuhan Yesus, yang rela mati di atas kayu salib, menderita di atas kayu salib untuk menghapus dosa kita adik-adik. Karena begitu inginnya Tuhan Yesus itu dekat dengan kita. Nah,
setelah hati kita itu dicuci oleh darah Yesus, setelah hati kita itu dicurai oleh darah Yesus, hati kita bisa bersih seperti ini. Nah, hati kita yang sudah dicuci oleh darah Yesus bisa kembali bersih lagi, bisa putih bersih lagi seperti ini adik-adik, karena kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, begitu besar ya cintanya Tuhan buat kita. Dia menderita, dia rela mati, darahnya tercurah, supaya hati kita yang tadinya penuh dosa bisa menjadi putih bersih seperti ini. Adik-adik bersyukur ya punya Tuhan Yesus. Nah, supaya Tuhan Yesus itu hidup dan masuk di dalam hati kita, caranya adalah kita harus buka hati adik-adik. Kita buka hati lebar-lebar dan mengundang Tuhan Yesus untuk masuk dalam hati kita. Supaya hati kita yang putih ini sudah tidak lagi dikuasai oleh dosa. Sudah tidak lagi dibelenggu oleh dosa. Tetapi Tuhan Yesus itu tinggal di dalam hati kita. Nah, hari ini di dalam Paskah spesial hari ini kita mau sama-sama membuka hati kita, meminta Tuhan Yesus untuk masuk di dalam hatinya kita dan tinggal di dalam hatinya kita, supaya kita bisa senantiasa dekat dengan Tuhan, supaya kita senantiasa bisa merasakan kasih-Nya Tuhan. Adik-adik mau? Gampang sekali loh adik-adik caranya. Hari ini kita sama-sama mau berdoa sama Tuhan. Adik-adik tinggal membuka hati saja, berdoa sama Tuhan, berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk membuka hati, meminta Tuhan Yesus itu masuk dalam hati, menjadi Tuhan dan menjadi juru selamat. Kita mengakui bahwa Tuhan Yesus sudah mati, menebus, menghapus dosanya kita. Dan Tuhan Yesus gak cuma mati loh adik-adik, Tuhan sudah bangkit dari kematian. Di hari yang ketiga, Tuhan Yesus sudah hidup lagi. Jadi Tuhan kita bukan Tuhan yang mati. Dia sudah tidak ada di atas kayu salib. Dia sudah tidak ada di dalam kubur. Kuburnya sudah kosong. Sudah tidak ada Tuhan Yesus lagi di sana. Karena Tuhan Yesus sudah hidup dan Tuhan Yesus mau hidup di dalam hati adik-adik semua. Siap Tuhan Yesus masuk dalam hatimu? Yuk, yang siap kita sama-sama mau menyiapkan hati, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan Yesus mau tinggal masuk di dalam hati kita. Siapkan hatimu, tutup Alkitabnya, kita siap untuk berdoa. Lipat tangannya sama-sama Kak Yani, tutup mata, kita mau sungguh-sungguh berdoa ya adik-adik ya. Adik-adik bisa tirukan doanya Kak Yani. Sudah siap? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tuhan, aku percaya Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosaku. Aku percaya Tuhan Yesus sudah bangkit, mengalahkan maut di hari yang ketiga. Tuhan Yesus, hari ini aku membuka hati, mengundang Engkau masuk dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Mulai hari ini, tinggallah di dalam hatiku, jadilah Tuhan dan memimpin langkahku, pimpin hidupku, sampai aku besar nanti. Pimpin aku selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau hidup di dalam hatiku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yeay. Selamat adik-adik. Sekarang di dalam hatimu sudah ada Tuhan Yesus. Ajak ngobrol ya setiap hari dengan cara rajin berdoa. Baca Alkitabnya setiap hari dan puji Tuhan setiap hari. Jangan lupa
kita juga harus mencintai, menyayangi papa mama kita. Ya, selamat Paskah dan jangan lupa jaga kesehatan kita. Pakai maskernya, jangan lupa ya. Cuci tangan pakai sabun dan jaga jarak kita, tidak usah dekat-dekat. Tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Mari anak-anak kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri ibadah Paskah pada saat sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang sempurna, kami Tuhan anak-anak-Mu bersyukur boleh merasakan kasih-Mu yang begitu luar biasa, kasih-Mu yang kuat kepada setiap kami anak-anak-Mu. Bapa Engkau memberkati ya Tuhan, anak-anak KU 3-11 tahun. Mereka dikuatkan, mereka semakin diberkati oleh Tuhan dengan kasih-Mu yang luar biasa. Dan biarlah Tuhan anak-anak-Mu terus menikmati kasih Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Mereka bisa merasakan bahwa mereka selalu mendapatkan penyertaan Tuhan. Dan saat ini Tuhan bahwa ibadah Paskah kami sudah selesai. Dan biarlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera, kasih yang luar biasa, yang hebat dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memberkati mereka, memberkati kami hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kekuatan dan kesehatan dari Tuhan dilimpahkan atas kami semuanya. Haleluya, haleluya, amin, amin.